Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas AA, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Anggota kelompok kami terdiri dari Saya Deni Sarukmadanti. Saya Sylvia Disnanur Aziza. dan saya Nafisa Hanifedaya, dan yang kami hormati, Dr. Insinyur Ronald Ardian, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Insinyur Profesional Madya, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer 2. Pada video ini, kami akan menjelaskan hasil perancangan dan implementasi jaringan komputer untuk sebuah lingkungan coworking space. Proyek ini merupakan tugas akhir mata kuliah Jaringan Komputer 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Ronald Ardian, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Insinyur Profesional Madya. Mari kita mulai dari latar belakang proyek. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat kebutuhan akan jaringan komputer yang cepat, stabil, dan aman menjadi semakin penting. Hal ini juga berlaku pada lingkungan coworking space yang digunakan oleh banyak pengguna secara bersama untuk bekerja, mengakses internet, berbagi data, dan menggunakan berbagai layanan server. Karena itu, diperlukan sebuah infrastruktur jaringan yang mampu menangani banyak perangkat sekaligus, baik perangkat yang terhubung menggunakan kabel maupun perangkat yang menggunakan koneksi internet kabel atau wireless. Dalam proyek ini, kami membangun sebuah jaringan menggunakan perangkat Cisco Router 2911, Cisco Switch 2960, Access Point, DNS Server, dan Web Server. Selain itu, kami juga menerapkan beberapa teknologi jaringan seperti VLAN, trunking, Dynamic Routing OSPF, serta Inter-VLAN routing untuk meningkatkan performa dan kendala jaringan. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah merancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan operasional coworking space. Selain itu, kami juga membangun jaringan yang mampu menyediakan komunikasi data, akses internet, serta layanan server yang stabil dan efisien. Jaringan yang dirancang juga harus mudah dikelola serta dapat dikembangkan apabila jumlah pengguna meningkat di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia. Kemudian, berikut merupakan tabel IP address yang kami gunakan. Berikut merupakan tabel IP untuk sisi sebelah kiri, yaitu untuk VLAN 10 dan VLAN 30. Kemudian, berikut merupakan tabel IP untuk sisi sebelah kanan, yaitu VLAN 1 atau default. Kemudian, berikut merupakan tabel IP untuk interface router sebagai gateway utama. Lalu, berikut merupakan desain topologi jaringan yang kami gunakan. Pada topologi jaringan ini, kami menggunakan 6 router 2911, 3 switch 290, 6024 TT, 2 access point PT, 2 server PT sebagai DNS server dan web server, 3 VLAN yaitu VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 30, dynamic routing yang kami gunakan yaitu OSPF area 0, dan yang terakhir adalah spanning tree protocol. Lalu berikutnya ini merupakan konfigurasi segmentasi jaringan untuk VLAN. Nah, tujuan dari segmentasi VLAN sendiri yaitu untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen logis tanpa memerlukan perangkat keras tambahan, serta untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas data antar departemen atau kelompok pengguna. Berdasarkan hasil verifikasi kami di komen menggunakan show VLAN brief, tertampil bahwa VLAN 1 atau default tetap aktif berfungsi sebagai segmen manajemen dasar switch bawaan Cisco. Kemudian untuk VLAN 10 atau yang bernama lab dan server berstatus aktif untuk mengelompokkan port server dan lab yaitu Fast Ethernet 0/10 sampai Fast Ethernet 0/13 serta Fast Ethernet 0/16 sampai Fast Ethernet 0/24. Kemudian, VLAN 30 atau yang bernama VLAN mahasiswa berstatus aktif mengelompokkan area komputer user mahasiswa pada port Fast Ethernet 014 dan Fast Ethernet 015. Kemudian, untuk konfigurasi jalur penghubung atau trunk bertujuan untuk menyatukan jalur atau berarti bahwa membuka port switch agar bisa dilewati oleh banyak VLAN sekaligus menuju ke router. Tujuan yang kedua yaitu untuk efisiensi kabel atau menghemat penggunaan interface fisik karena beberapa jaringan virtual cukup berbagi satu kabel utama atau uplink. Berdasarkan hasil verifikasi kami di command line menggunakan show interface trunk terdapat beberapa mode dan status. Port FA02, FA04, FA06, dan Gigabit Ethernet 02 pada switch 1 sudah sukses berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1Q. Kemudian untuk yang diizinkan yaitu jalur trunk dikonfigurasi terbuka secara penuh untuk meneruskan data dari VLAN 1 hingga 1005. Kemudian, native VLAN adalah menggunakan native VLAN 1 sebagai jalur default bawaan untuk komunikasi dasar antar perangkat. Kemudian, untuk konfigurasi routing dinamis, kami menggunakan OSPF. OSPF sendiri bertujuan untuk otomatisasi jalur, yaitu menghubungkan seluruh router agar saling bertukar informasi peta jaringan tanpa perlu dikonfigurasi manual satu persatu.
Lalu, sebagai jalur alternatif atau menentukan rute tercepat dan otomatis mencari jalur cadangan jika ada kabel backbone yang putus. Berdasarkan hasil verifikasi kami di komen, menggunakan SOA IP route, terbukti terdapat kode O atau OSPF, munculnya huruf O pada network 10.10.0.0/30, 10.10.0.4/30, dan 10.10.0.8/30. Itu membuktikan bahwa protokol OSPF area 0 yang kami gunakan itu telah berhasil aktif dan saling dapat bertukar rute. Kemudian, kode C dan L atau directly connected itu menunjukkan bahwa subinterface VLAN 10 dan VLAN 30 yang kami gunakan sudah terhubung langsung secara fisik pada router ini. Kemudian untuk hasil pengujian akan didemokan secara langsung. Tahap pengujian pertama yang kami lakukan adalah untuk memastikan jaringan lokal di sisi kiri sudah tersegmen sekaligus terhubung dengan benar melalui intervilan routing. Di sini kami akan mengambil sampel dari salah satu perangkat klien di area mahasiswa, yaitu PC2 yang berada di bawah naungan VLAN 30. Kami akan mencoba membuka command prompt dan melakukan ping ke arah server 0 atau DNS server di IP 10.1.1.10 yang berada di segmen VLAN 10. Seperti yang terlihat bersama di layar, status pengujian langsung memberikan respon reply dengan 0% loss. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi subinterface pada router kiri yang kami buat telah berhasil menjembatani paket data antar VLAN dengan aman. Tahap kedua adalah membuktikan bahwa seluruh router telah konvergen penuh dan mampu menghubungkan ujung jaringan kanan ke ujung jaringan kiri lintas wilayah. Untuk pengujian jarak jauh ini, kami memanfaatkan salah satu perangkat nirkabel di area paling kanan, yaitu laptop 6, yang terhubung via access point. Dari laptop ini, kami melakukan ping langsung menembak ke alamat IP mentah web server di ujung kiri, yaitu 10.1.1.20. Bisa kita lihat bersama hasilnya menunjukkan reply sukses tanpa ada paket yang terbuang. Ini menjadi bukti mutlak bahwa protokol routing dinamis OSPF area 0 yang kami tanamkan pada 6 core router telah aktif dan berhasil memetakan rute pengiriman data tercepat secara otomatis. Selanjutnya, kami akan membawa pengujian ini naik ke layar aplikasi untuk mengecek fungsi translasi nama domain. Sekarang kami beralih ke salah satu komputer desktop berkabel di area kanan, yaitu PC7. Di sini kami tidak lagi melakukan ping menggunakan angka IP mentah, melainkan menggunakan perintah ping portal.tri.ac.id. Perhatikan baris pertama di layar command prompt. Sistem jaringan otomatis menerjemahkan kata portal tri.ac.id menjadi IP target web server, yaitu 10.1.1.20 disertai dengan respon reply yang lancar. Ini membuktikan bahwa database A-record pada DNS server yang kami setting di IP 10.1.1.10 sudah bekerja dengan sempurna. Terakhir, kami akan melakukan pengujian layanan HTTP pada web server. Masih menggunakan perangkat PC7, kami akan membuka aplikasi web browser bawaan. Lalu pada kolom URL, kami akan memasukkan alamat domain resmi proyek kami. Seperti yang tampil pada layar, halaman web utama berhasil termuat sempurna dan menampilkan teks identitas kelompok kami, yaitu Welcome to Jarcom to Final Project, Dea Silvi Nafis. Dengan berhasil terbukanya layanan web ini melalui nama domain, kami dapat menyimpulkan bahwa seluruh infrastruktur jaringan yang kami bangun, mulai dari layar fisik, segmentasi VLAN, routing OSPF, hingga layanan aplikasi telah terintegrasi secara harmonis dan sukses 100%. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil proyek kami. Jadi, berdasarkan proyek yang telah dilakukan, implementasi jaringan komputer pada coworking space skala kecil berhasil dilakukan menggunakan 6 router, 3 switch, dan juga 2 access point serta DNS server dan web server. Jaringan telah menerapkan VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 30, Dynamic Routing OSPF Area 0, serta STP untuk meningkatkan keandalan jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi berjalan dengan baik, meliputi konektivitas antar perangkat, komunikasi antar VLAN, routing, akses server, dan koneksi wireless. Dengan demikian, jaringan yang dirancang mampu menyediakan layanan yang stabil, aman, dan efisien, serta dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah melihat video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.